Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Safa Sufiati. NIM-nya itu 171420023. Di sini saya akan menjawab kuis yang Ibu berikan. Langsung saja saya terlebih dahulu akan menjawab kuis yang nomor 2, yaitu pertanyaannya itu jelaskan 6 jalur prinsip dan metode dasar dalam pengawasan bank. Jadi prinsip dan dasarnya itu dan metode dalam pengawasan itu yang pertama itu ada ada pengaturan atau regulasi. Yang kedua ada pengawasan tidak langsung. Yang ketiga ada pengawasan langsung atau pemeriksaan. Yang keempat ada kontak dan komunikasi teratur dengan bank. Yang kelima tindak remedial atau penerapan sanksi. Yang keenam ada kerjasama dengan otoritas pengawasan negara lain. Terus yang nomor 3 itu saya langsung aja akan menjawab nomor 1. Nomor 1 itu pertanyaannya, jelaskan gambaran umum, dasar, dan prinsip pengawasan. Gambaran umum, dasar, dan prinsip pengawasan ini, dasarnya itu kan dimulai dari adanya keinginan pemerintah agar perbankan itu gimana caranya supaya sehat, maka kan dibutuhkan suatu pengawasan. Pengawasan di sini tuh dimulai dari pemerintah. Pemerintah ini butuh yang namanya kepentingan tadi yang saya bilang untuk perbankan agar perbankan sehat. Karena kalau perbankan sehat itu kan pasti bakal berdampak pada perekonomian yang sehat. Nah, setelah itu yang kedua ada tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ini yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini kayak bank ini sebagai wadah untuk penyediaan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Terus si pemerintah ini melalui pemerintah ini mendirikan namanya lokasi. Lokasi ini seperti kayak Bank Sentral. Bank Sentral itu Bank Indonesia, terus sama lembaga independen kayak OJK. Jadi pemerintah ini diwadahi oleh kedua lembaga tersebut. Lembaga independen tersebut. Nah, kedua lembaga tersebut ini Bank Sentral, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan ini disebutnya adalah Otoritas Pengawasan Bank. Otoritas yang mengatur segala urusan di perbankan gitu. Jadi apabila perbankan yang sehat itu seperti apa? Nah, diawasi oleh kedua lembaga independen ini. Nah, jadi otoritas pengawasan bank itu juga dilihat dari beberapa hal-hal kayak kelembagaan otoritas pengawasan bank itu harus memenuhi prakondisi. Salah satunya kayak tujuan dan tanggung jawab yang jelas. Jadi otoritas pengawasan ini harus ada tujuannya untuk apa ya? Untuk mengawasi bank agar sehat. Terus sama tanggung jawabnya ini yang jelas. Tidak boleh tegas gitu. Terus yang kedua itu ada independensi operasional. Jadi segala kegiatan operasional dalam pengawasan ini harus independen, tidak ada urusan campur tangan dengan pihak lain. Terus yang kedua itu ada perizinan. Jadi otoritas pengawasan bank ini juga otoritas pengawasan bank ini memerhatikan yang kedua perizinan. Jadi terus yang ketiga itu ada metode pengawasan. Metode pengawasan yang dilakukan otoritas pengawasan bank itu seperti apa gitu. Terus regulasi prudensial seperti meminimalkan risiko, terus menjaga kecukupan modal. Jadi membuat aturan-aturan gitu ya, regulasi itu. Aturan kecukupan modal di bank di Indonesia itu berapa sih? Itu diatur sama otoritas pengawasan bank. Terus informasi pengawasan yang diberikan oleh otoritas pengawasan bank juga harus akurat, harus transparansi. Terus kerjasama antar pengawasan bank juga harus terkoordinasi dan harmonis. Dari yang setelah saya sebutkan tadi tuh hal-hal yang harus diperhatikan oleh otoritas pengawasan bank itu nanti akan muncul sistem perbankan yang aman dan sehat. Itu tujuannya. Jadi si bank-bank yang ada di Indonesia itu harus mematuhi hal-hal yang di aturan-aturan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawasan bank seperti Bank Indonesia dan OJK. Nah, nanti ntar akan sistem dari hal-hal yang telah diperhatikan oleh otoritas pengawasan bank ini nantinya akan
bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang aman dan sehat. Cirinya itu ada 3. Yang pertama itu kepuasan nasabah bank dan kualitasnya itu baik, perlindungan dan kepuasan nasabah bank. Terus yang kedua itu ada kondisi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang ketiga itu ada meminimalkan risiko dari kritis perbankan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Jelaskan pengawasan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking supervision. Jadi, prudential Jadi, pengawasan berdasarkan prinsip kehati-hatian itu atau prudensial itu harus memperhatikan beberapa karakter. Ada 9 karakter regulasi dan supervisi prudensial atau karakter pengaturan dan pengawasan utama dalam prinsip kehati-hatian itu. Yang pertama ada bertitik tolak dari sikap waspada dan hati-hati. Terus yang kedua ada menggunakan pendekatan yang proaktif dan antisipatif. Yang ketiga ada prinsip baik atau buruk. Bank merupakan tanggung jawab manajemen. Yang keempat, kinerja operasional. Pengawasan bank memberikan bobot yang besar terhadap kecukupan modal bank dalam memikul resiko kerugian yang mungkin timbul. Nah, yang kelima itu ada informasi tentang kondisi, kinerja, dan disiplin pasar bank. Pasar bank wajib memberikan info yang lengkap, akurat, tepat waktu, dan layak dipercaya kepada pengawasan bank dan pengawasan otoritas bank. Yang keenam ada segi pembatasan risiko. Pengawasan bank memberikan perhatian besar terhadap konsentrasi pemberian pembiayaan, perorangan, grup, dan kepada pihak terkait. Yang ketujuh ada segi etika bisnis. Yang kedelapan ada segi tanggung jawab. Dan yang kesembilan ada pengawasan bank harus dilakukan sendiri mungkin saat didirikan. Nah, itu. Terima kasih.